Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CGP hebat. Materi yang akan saya bahas pada video kali ini adalah materi koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2. Saya Adi Ardiansyah SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dengan fasilitator Ibu Eni Sundusia ST SPDGR dan pengajar praktik Ibu Yenita MPD. Selamat menyaksikan. Koneksi antar materi yang saya sajikan menggunakan model refleksi 4P: peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Peristiwa, momen yang paling penting bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah mempelajari modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai pengetahuan dasar untuk memahami modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Memahami filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru harus berpihak kepada murid, menuntun murid dan menghamba pada anak. Mempelajari, memahami, dan menganalisis nilai-nilai guru penggerak dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan pemikiran KHD. Peristiwa, momen yang paling menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah melakukan aksi nyata atau penerapan dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS dengan batas waktu, berdiskusi di ruang kolaborasi bersama kelompok untuk menyatukan berbagai pemikiran rekan CGP. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah filosofi Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan adalah menuntun. Hal ini berkaitan dengan nilai guru penggerak yang berupa berpihak pada murid dengan peran guru penggerak yang berupa menjadi pemimpin pembelajaran. Perasaan, saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan seorang yang haus akan pengetahuan, ibaratkan murid yang penuh kekurangan yang masih perlu banyak belajar lagi mengenai nilai dan peran sebagai guru. Saya merasa bersyukur sekali mendapatkan kesempatan untuk belajar di program PGP ini untuk membenahi diri sebagai seorang guru. Saya mempunyai keinginan untuk mengimplementasikan ilmu yang saya dapatkan serta tertantang untuk mempraktikkan dan berbagi dengan rekan guru. Pembelajaran, sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya seorang guru biasa yang menganggap pembelajaran yang baik adalah murid yang diam, mendengarkan, dan guru sebagai pusat pembelajaran. Sebagai guru, saya hanya mentransfer materi pelajaran dan hanya mementingkan ketuntasan materi pelajaran. Saya belum mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang siswa. Saya hanya menilai siswa dari aspek kognitifnya saja. Saya menganggap jika nilai sudah mencapai KKM, maka pembelajaran sudah tuntas. Saya menganggap murid sebagai objek dalam pembelajaran dan tidak peduli apakah murid sudah benar-benar paham dengan materi yang saya ajarkan. Saya masih kurang sabar dan marah dalam memberikan tuntunan kepada anak. Sering cepat marah dan emosi jika banyak murid yang belum mencapai KKM setelah saya adakan evaluasi. Saya tidak pernah merefleksikan apa yang saya kerjakan. Saya tidak pernah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Sekarang, saya berpikir bahwa menjadi pemimpin pembelajaran yang berpusat kepada murid. Sebagai guru, seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, meliputi aspek kognitif, efektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Sebagai guru, menjadikan murid sebagai subjek dalam pembelajaran.
sehingga mereka mempunyai kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berkreasi sesuai dengan diri masing-masing. Saya harus mempelajari dan memahami karakteristik dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang lebih baik lagi, mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, menggerakkan komunitas praktisi. Penerapan rencana pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang adalah: nilai berpihak pada murid, bersikap menuntun murid, menghamba pada anak, dan berpihak kepada murid. Nilai inovatif, saya akan menciptakan hal-hal baru sebagai karya yang bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Nilai reflektif, saya akan berpikiran terbuka dan bertanya pada diri sendiri, berani mengakui kesalahan dan melakukan perbaikan supaya lebih baik lagi. Nilai mandiri, memiliki motivasi dari dalam diri untuk bergerak, mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi diri, baik pelatihan secara online maupun pelatihan secara offline. Nilai kolaboratif, bekerja sama dengan rekan-rekan sejawat dalam komunitas praktisi seperti KKG atau MGMP. Setiap guru adalah penggerak. Inilah materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CGP hebat.